4456. Boom. Pil yang baru saja dimakan Long Chen adalah pil teratai salju cahaya suci. Saat berikutnya, energi obat yang kuat menyebar ke seluruh tubuh Long Chen, dan auranya langsung meletus. Ranah Long Chen langsung melompat dari Heaven Stage ke-5 ke Heaven Stage ke-6, dan energinya yang terkuras langsung pulih ke puncaknya. Dari sini, dapat dilihat bahwa efek obat dari pil teratai salju cahaya suci benar-benar mengejutkan. Long Chen tidak hanya memulihkan energinya sepenuhnya, tetapi wilayahnya juga meningkat secara keseluruhan. Long Chen sangat marah. Gelarnya sebagai Raja Sage adalah omong kosong belaka, dan Dao Surgawi begitu memihak hingga membantu Nether Dragon Tianzhao saat dia hendak membunuhnya, menyebabkan dia kehilangan sedikit pun kesabarannya. Jika Dao Surgawi tidak adil, apa yang mungkin adil di dunia ini? Pada akhirnya, menyaksikan membanjirnya ahli berkumpul untuk menyerangnya, dia tidak tahan lagi. Darahnya mengalir deras ke kepalanya, menyebabkan matanya menjadi merah. Tanpa dia sadari, bintik hitam juga muncul di matanya. Yang dia tahu pada saat itu hanyalah keinginan besar untuk membantai setiap makhluk hidup di hadapannya. Mati. Long Chen mengeluarkan raungan yang menggetarkan, memanggil teratai api di tangan kirinya dan bola petir di tangan kanannya. Boom. Tidak dapat menahan kekuatan amukannya, dunia bergemuruh dan bergetar. Saat Long Chen dengan kuat membanting kedua tangannya, dunia kehilangan semua warna, dan gabungan bola petir dan teratai api menciptakan tontonan yang menakjubkan. Pemusnahan dunia api petir. Long Chen mengeluarkan raungan menyeramkan yang bergema seperti kekuatan jahat dari dasar neraka. Semburan petir dan api kemudian melonjak, membuat para ahli yang berkumpul kewalahan. Saat kilat dan api merobek jalinan realitas, kehampaan itu runtuh dan bintang-bintang bergetar. Di tengah keributan, semua orang menyaksikan pemusnahan ribuan ahli. Darah para ahli abadi dan para doyen yang sedang berkembang menghujani medan perang, dan tak terhitung banyaknya orang yang batuk darah, terdorong mundur dalam kemunduran yang menyedihkan. Mereka menatap Long Chen dengan ngeri seolah-olah dia adalah dewa iblis liar dari dasar neraka. Saat itu, hujan turun dari 9 langit, tapi yang membuat orang kagum adalah warna merahnya. Langit sedang menangis. Seruan ketakutan bergema. Menurut legenda, ketika kesengsaraan menimpa dan banyak orang jenius di surga meninggal, surga akan merasakan kesedihan yang begitu besar hingga mereka menangis darah. Kamu berani menangis sekarang. Kenapa kamu berpura-pura peduli? Kebenaran Anda, kebaikan Anda, ketidakberpihakan Anda, semuanya hanyalah tipuan. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membuatmu menangis sampai kamu tenggelam dalam air mata. Long Chen menatap hujan darah itu dan mengeluarkan suara gemuruh. Dia tidak pernah memprovokasi seseorang, tetapi kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya selalu menimpanya. Dia juga menahan diri untuk tidak menindas orang lain, namun sepertinya semua orang ingin menindasnya. Sebelum ini, Nether Dragon Tianzhao jelas-jelas mencari kematiannya, namun para Tao Surgawi entah kenapa memihaknya, mencoba mengatur kematiannya. Sekelompok doyen surgawi yang ingin bunuh diri kemudian ingin membunuh Long Chen, hanya untuk dibunuh olehnya. Namun, surga menangis darah bagi mereka seolah-olah mereka adalah pahlawan dan dia adalah penjahatnya. Hal ini mendorong Long Chen ke ambang kegilaan, sampai pada titik di mana dia memanggil manifestasi berdarahnya. Dalam sekejap, pancaran 7 warna surgawinya menyala, mewarnai dunia dengan 7 warna merah tua. Struktur realitas kemudian terbakar ketika api melahap langit dengan lahap. Bos sangat marah. Guoran dan yang lainnya menjerit kaget, karena mereka bisa merasakan niat membunuh Long Chen yang mengamuk menyelimuti langit dan bumi. Pengapian darah tertinggi, 10.000 pedang terbang. Long Chen meraung. Dengan segel tangan yang cepat, dia menyulap jutaan pedang 7 puncak, menciptakan lautan pedang luas yang melonjak ke segala arah. Tidak baik, blokir mereka, berlari. Beberapa hanya mampu berteriak, sementara yang lain mencari sekutu, dan sisanya melarikan diri. Itu kacau balau. Long Chen sangat cepat dengan tekniknya karena dia sekarang cukup kuat, tidak takut akan serangan balik. Langkah hebat ini terjadi dengan waktu casting yang minimal, hampir seketika, sehingga orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Lautan pedang ini kemudian menimpa para ahli itu, dan udara bergema dengan hiruk-pikuk jeritan putus asa dan suara daging yang terkoyak-koyak. Setelah semburan pedang berlalu, banyak sekali mayat tergeletak di tanah mati. Permukaan wilayah itu dipenuhi mayat-mayat suram dan anggota tubuh yang patah. Pendulum ekor naga surgawi. Setelah serangan itu, teriakan naga terdengar, dan ekor naga emas menyapu ruang ini. Rupanya, pil teratai salju cahaya suci tidak hanya meningkatkan ranah Long Chen, menyembuhkan luka-lukanya, dan menyehatkan jiwanya, tetapi juga mengisi kembali energi darah naganya yang sebagian besar telah habis. Dalam kemarahannya, Long Chen melepaskan jurus pamungkasnya seolah itu adalah jurus gratis. Dia tertatih-tatih di ambang kegilaan, dikuasai oleh keinginan tunggal untuk membunuh. Itulah satu-satunya cara baginya untuk meredam amarah yang berkobar dalam dirinya. Setelah serangan pertama, tidak ada yang tahu sejauh mana pembantaian tersebut.
Meskipun beberapa ahli berhasil selamat dari gelombang serangan pertama dengan menggabungkan kekuatan, mereka tidak punya waktu untuk merayakannya sebelum serangan Long Chen berikutnya tiba. Para ahli ras naga bawah punya firasat buruk. Long Chen praktis tidak dapat dihentikan, dan ketakutan yang melumpuhkan kini menguasai para ahli dari ras lain, membuat mereka ragu untuk campur tangan. Bagaimanapun juga, serangan Long Chen yang tiada henti telah merenggut nyawa hampir setengah dari mereka, membuat para penyintas kehilangan semangat dan tidak mau melanjutkan pertarungan. Jika ini terus berlanjut, ras naga bawah akan berdiri sendiri melawan Long Chen. Setelah kehilangan bala bantuan, mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Jika mereka tidak bisa bertahan sampai pemimpin ras mereka lolos, mereka semua akan punah. Blokir bersama, teriak seorang tetua dari ras naga bawah. Entah itu senior atau junior, mereka memanggil kekuatan naga bawah mereka untuk membentuk perisai. Mereka harus menahan serangan ini agar bala bantuan mereka melihat harapan. Jika tidak, semua orang akan melarikan diri, dan tidak ada cara untuk mengumpulkan mereka lagi untuk bertarung. Ras naga bawah tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, menyelamatkan orang-orang ini juga berarti menyelamatkan diri mereka sendiri. Dalam sekejap, perisai raksasa berbentuk naga muncul, ditempa dari kekuatan kolektif ribuan ahli mereka. Penghalang tangguh ini berdiri kokoh di hadapan pendulum ekor naga surgawi milik Long Chen. Boom! Serangan Long Chen meledak bersamaan dengan perisai itu, menyebabkan para ahli ras naga bawah batuk seteguk darah. Mereka sangat terkejut karena mereka berhasil memblokir serangan Long Chen. Cepat, sekarang adalah kesempatan kita untuk melakukan serangan balik, teriak seorang ahli ras naga bawah. Segera, para ahli yang melarikan diri itu sepertinya mengerti. Dengan teriakan yang kuat, mereka datang menyerang kembali, tapi mereka langsung menyesal tinggal di sini. Cakar pembakaran naga awan. Cakar naga raksasa terentang dari cincin surgawi Long Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Pakar ras naga bawah berteriak dengan marah. Bagaimana Long Chen bisa melepaskan gerakan sekuat itu secara berurutan? Setidaknya ada saat di mana Long Chen tidak dapat melepaskan teknik lain seperti itu. Boom! Saat mereka ketakutan dan marah, cakar naga itu jatuh, memusnahkan banyak ahli dari keberadaannya. Gelombang kejut yang kuat kemudian menyebar keluar dari titik tumbukan, bahkan melumpuhkan mereka yang cukup beruntung untuk menghindari dampak langsung. Jumlah korban tewas pada ras naga bawah sangat besar, kurang dari 1/10 ahli mereka yang tersisa. Bahkan di antara mereka yang selamat, banyak yang setengah lumpuh dan tidak mampu terus berjuang. Mereka sangat ketakutan sekarang, menyadari bahwa Long Chen bukan manusia. Dia adalah iblis, iblis dengan kekuatan tak terbatas. Seorang doyen mengendalikan nasib surga. Lalu saya ingin melihat siapa yang dapat menghentikan saya membunuh seseorang yang ingin saya bunuh, raung Long Chen. Dengan sapuan sayap kunpeng yang kuat, dia menembak ke arah Nether Dragon Tianzhao yang bersembunyi di belakang. 4457. Nether Dragon Tianzhao tidak segera melarikan diri setelah diselamatkan oleh para ahli ras naga bawah. Dia hanya fokus pada pemulihan, karena dia masih ingin mengalahkan Long Chen. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Namun, selama dia bisa membunuh Long Chen, itu tidak akan dianggap sebagai kekalahan total. Bagaimanapun juga, tujuan sebenarnya lebih dari sekedar kemenangan atau kekalahan, ini tentang kelangsungan hidup. Oleh karena itu, Nether Dragon Tianzhao berharap semua orang dapat memblokir Long Chen sampai dia pulih. Sebagai seorang doyen surgawi, dia tidak membutuhkan waktu lama untuk memulihkan sebagian besar energinya. Selama dia pulih hingga 60 atau 70%, ditambah dukungan semua orang, dia bisa dengan mudah melancarkan serangan diam-diam, dan mereka bisa membunuh Long Chen bersama-sama. Namun, Nether Dragon Tianzhao tidak pernah menyangka bahwa kesembuhan Long Chen akan terjadi hampir seketika, berkat satu pil obat yang dengan cepat mengembalikannya ke kondisi puncak. Tubuh tak bernyawa dari banyak pengawalnya kini tergeletak di tanah, menghadapi kehancuran di tangan Long Chen, dan sebagian besar rasnya telah dibunuh. Saat Long Chen mengarahkan pandangannya pada Nether Dragon Tianzhao, rasa takut yang luar biasa menyelimuti Nether Dragon Tianzhao, seolah-olah pertanda kematian sedang mengarahkan pandangannya ke arahnya. Setelah itu, Long Chen berubah menjadi sambaran petir ke Nether Dragon Tianzhao. Para ahli ras naga bawah tidak berdaya menghentikan Long Chen, dan ayahnya masih dijebak oleh Ye Ling. Dalam situasi yang mengerikan ini, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk menyelamatkan Nether Dragon Tianzhao. Kilatan tanpa ampun muncul di mata Nether Dragon Tianzhao. Tiba-tiba, dia menusuk keningnya sendiri dengan senjatanya. Pemandangan tak terduga dari Nether Dragon Tianzhao yang memutilasi dirinya sendiri membuat semua orang terkejut. Dia menciptakan lubang berdarah di dahinya, dan saat darah esensinya tumpah, Nether Dragon Tianzhao tiba-tiba membanting kedua tangannya, melantunkan mantra. Selubung ki hitam kemudian menyelimuti dirinya. Long Chen, hati-hati. Itulah aura Kaisar Nether. Dia adalah putra Kaisar Nether, teriak Yu Qingxuan ketakutan. Boom! Tinju Long Chen menghantam Nether Dragon Tianzhao. Namun,
Yang mengejutkan semua orang adalah serangan kekuatan penuh Long Chen tidak mampu menembus ki hitam itu. Sebaliknya, dia terpaksa mundur. Long Chen terkejut, ini bukan pertama kalinya dia menghadapi aura hitam ini. Dia sudah melihatnya saat dia menyelamatkan Yu Qingxuan. Dia putra Kaisar Nether. Apakah dia telah menawarkan dirinya kepada Kaisar Nether? Mendengar bahwa Nether Dragon Tianzhao adalah putra Kaisar Nether, banyak orang terkejut. Yang disebut putra dan putri Kaisar Nether adalah benih yang ditinggalkan Kaisar Nether di dunia. Ketika benih-benih itu tumbuh hingga tingkat tertentu, benih-benih itu akan ditarik kembali oleh Kaisar Nether. Namun demikian, sebagian dari benih-benih tersebut akan muncul secara spontan, sementara di lain waktu, individu dapat secara proaktif mencari dan memperolehnya. Beberapa orang bahkan menawarkan anak mereka sendiri untuk diadopsi oleh Kaisar Nether, mendambakan keberuntungan karma Kaisar Nether untuk memberikan berkah kepada mereka dan mengubah nasib mereka. Orang-orang yang setia ini semuanya adalah pengikut setia Kaisar Nether, dan Kaisar Nether tidak akan mengambil inisiatif untuk menarik kembali benih-benih itu. Namun, dengan aktif mencari bantuan Kaisar Nether, Nether Dragon Tianzhao menyerahkan diri, rela menyerahkan nasibnya pada pengaruh Kaisar. Sialan kamu, Long Chen. Tunggu saja, aku akan kembali. Saat aku kembali, aku akan menggunakan kekuatan Kaisar Nether untuk membantaimu dan seluruh keluargamu. Nether Dragon Tianzhao memelototi Long Chen seolah dia ingin merobek Long Chen menjadi beberapa bagian. Suaranya mengalami transformasi, mengambil resonansi jahat dari iblis jahat, dipenuhi dengan kekuatan kutukan dan kebencian. Di dalam ki hitam itu, aura Nether Dragon Tianzhao berubah total, semakin dalam secara signifikan. Kekuatan kuno melonjak melalui dirinya, menanamkan teror naluriah di kedalaman jiwa manusia. Para ahli yang hadir gemetar menanggapi kekuatan yang luar biasa ini. Kaisar Nether, penguasa Netherworld di era kekacauan utama, memegang kekuasaan atas aturan-aturan di dunia itu, eksistensi tertinggi di dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melawannya. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, Nether Dragon Tianzhao memperoleh perlindungan dari Kaisar Nether. Sekarang, apalagi Long Chen, bahkan seorang suci pun tidak akan berani menyentuhnya. Namun, Nether Dragon Tianzhao perlahan menghilang. Dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban, dia akan lenyap, dan tidak ada yang tahu apakah dia akan hidup atau mati. Nether Dragon Tianzhao dipenuhi dengan dendam. Bagaimanapun, dia berbeda dari Yu Qingxuan. Jika dia mencapai alam abadi, dia bisa mewarisi tablet leluhur Kaisar Nether, dan menjadi salah satu pengikutnya. Namun, prasyaratnya adalah untuk mencapai alam abadi, namun sebelum dia bisa melakukannya, demi mendapatkan perlindungan Kaisar Nether, dia mengorbankan dirinya sendiri. Jika Kaisar Nether menyukai potensinya, Nether Dragon Tianzhao masih memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu pengikutnya. Namun, jika Kaisar Nether merasa dirinya terlalu lemah, kemungkinan besar dia akan langsung terserap, hilang sepenuhnya dari dunia. Akibatnya, dia memendam kebencian yang mendalam terhadap Long Chen, orang yang telah merusak masa depan cerahnya. Meskipun Nether Dragon Tianzhao mengatakan bahwa dia akan kembali, dia tidak yakin dengan peluang bertahan hidup. Saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada ras naga bawah. Jika mereka bisa berkontribusi secara signifikan terhadap dunia bawah, dengan melakukan perbuatan baik, maka mungkin Kaisar Nether akan memberinya kesempatan. Aura Kaisar Nether menimbulkan teror pada orang-orang di sekitarnya sehingga mereka tidak bisa bergerak. Bahkan Yeling dan pemimpin ras naga bawah yang terperangkap terhenti sebagai tanggapan atas kehadiran yang luar biasa. Kaisar Nether, apakah dia luar biasa? Jika aku ingin membunuh seseorang, bahkan Kaisar Nether pun tidak bisa menghentikanku. Long Chen tiba-tiba meraung dan menyerang balik ke Nether Dragon Tianzhao. Long Chen, jangan. Yu Qingxuan berteriak. Dia pernah menjadi putri Kaisar Nether, jadi dia tahu betapa mengerikannya kekuatan yang menyelimuti Nether Dragon Tianzhao. Bahkan bisa membunuh seorang Saint. Hahaha, manusia bodoh, aku di sini. Datang dan bunuh aku jika kamu bisa. Nether Dragon Tianzhao tidak menyangka Long Chen berani menyerangnya dalam keadaan seperti ini. Senang dengan prospeknya, dia sengaja memprovokasi Long Chen. Selama Long Chen berani datang, dia tidak akan dikirim terbang begitu saja. Energi Kaisar Nether semakin meningkat, dan serangan apapun yang dilakukan Long Chen selanjutnya kemungkinan besar akan membunuhnya. Energi ini bukan milik Nether Dragon Tianzhao, dia hanyalah pengorbanan dan tidak bisa memanfaatkan kekuatan ini sendiri. Namun, dia sangat ingin menyaksikan Long Chen dibunuh oleh kekuatan yang kuat ini. Melihat Long Chen terbang sembarangan seperti ngengat yang tertarik pada api, para prajurit Dragon Blood merasakan sesak di hati mereka. Namun, mereka menahan diri untuk tidak meneriakinya. Mereka mengerti bahwa berteriak akan sia-sia, begitu Long Chen mengambil keputusan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Upaya apapun untuk berteriak hanya akan menjadi pengalih perhatian. Yu Qingxuan menutup mulutnya, air mata mengalir di wajahnya. Dia sangat khawatir, tapi dia tidak bisa menghentikan Long Chen. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini.
Keberanian Long Chen benar-benar menakutkan. Menantang makhluk tertinggi dari era kekacauan utama lebih dari sekedar keberanian, itu mendekati keberanian belaka. Ketika Long Chen muncul di depan Nether Dragon Tianzhao, biji teratai emas muncul di atas kepalanya, dan cahaya surgawi keemasan menyelimuti dirinya. Setelah itu, terjadi pemandangan yang mengejutkan. Terbungkus dalam cahaya keemasan, lengan Long Chen melewati ki hitam dan meraih Nether Dragon Tianzhao. Apa? Mata Nether Dragon Tianzhao hampir keluar dari rongganya. 4458. Saat tangan Long Chen menembus ki hitam, terjadi bentrokan antara cahaya keemasan dan aura gelap, dan api meletus di antara keduanya. Ketika Long Chen dengan kuat mencengkeram bahu Nether Dragon Tianzhao, jeritan ketakutan keluar dari bahu Nether Dragon Tianzhao. Sebagai korban, dia hanya bisa berbicara dan tidak bergerak. Nether Dragon Tianzhao tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen memiliki kartu as yang mampu melawan kekuatan Kaisar Nether. Semua orang tercengang dengan wahyu ini. Long Chen hanyalah monster, bahkan tidak menempatkan Kaisar Nether di matanya. Dia berebut seseorang di dalam penghalang Kaisar Nether. Saat Long Chen menariknya, ki hitam itu meledak, memancarkan kekuatan surgawi tertinggi. Rasanya seolah-olah seorang Kaisar surgawi telah turun, dan banyak makhluk hidup tanpa sadar berlutut di tanah, tidak mampu menahan tekanan yang luar biasa. Tindakan Long Chen jelas memicu perwujudan kehendak Kaisar Nether. Setiap ahli di sini merasakan jiwa mereka bergetar sebagai tanggapan. Mereka mirip dengan kelinci yang ketakutan, entah mereka ahli abadi atau doyan pemula, mereka mendapati diri mereka seperti semut di hadapan kehendak yang menakutkan ini, hanya mampu bersujud dan tidak berani mengangkat kepala. Saat itu, Nether Dragon Tianzhao menjadi transparan, sementara biji teratai emas di atas kepala Long Chen sedikit meredup. Benih teratai emas jelas tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan kehendak Kaisar Nether. Paling-paling, itu bisa membantu Long Chen melawan kekuatannya untuk sementara. Namun hal itu bisa dimengerti karena Kaisar Nether adalah eksistensi yang tak terduga. Begitu saja, Nether Dragon Tianzhao hampir dipindahkan ke dunia lain. Long Chen, pada akhirnya kamu tidak bisa membunuhku. Tunggu saja, begitu aku kembali, aku akan membunuh seluruh keluargamu, seluruh rasmu. Memahami situasinya, Nether Dragon Tianzhao tidak gemetar ketakutan lagi dan menyalak sebagai jawaban. Pergi dari sini, Long Chen meraung. Saat dia menarik sekuat tenaga, darah menyembur ke udara, disertai dengan jeritan yang menyedihkan. Long Chen tiba-tiba terbang kembali. Ki hitam menghilang, dan Nether Dragon Tianzhao menghilang. Di medan perang, hanya Long Chen yang tersisa, mencengkeram satu lengan yang terputus dari Nether Dragon Tianzhao. Pada saat ini, ekspresi Long Chen sangat gelap, dan niat membunuh meledak dari dirinya. Pada akhirnya, dia tidak mampu membunuh Nether Dragon Tianzhao. Langit dan Kaisar Nether tidak membiarkannya membunuh Nether Dragon Tianzhao, menyebabkan api amarah berkobar di hati Long Chen. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak mampu membunuh satu pun pengkhianat ras naga. Long Chen melihat ke tempat di mana Nether Dragon Tianzhao menghilang, niat membunuhnya semakin meningkat. Banyak orang gemetar ketakutan melihat sosoknya. Dia adalah eksistensi yang bahkan berani melawan Kaisar Nether. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak berani dia lakukan? Dalam pertempuran ini, tindakan Long Chen yang mendominasi dan sengit telah membuat mereka takut. Mereka belum pernah melihat karakter kejam seperti ini sebelumnya. Saat itu, kekosongan itu meledak, menyebabkan ekspresi Ye Ling berubah. Sekarang ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar segelnya, dan tanda dewanya telah hancur. Long Chen, dia akan keluar. Aku tidak bisa menahannya lagi. Berlari, teriak Ye Ling. Begitu pemimpin ras naga bawah keluar, sudah terlambat bagi mereka untuk pergi. Meskipun dia berhasil mengikatnya, itu tidak berarti kekuatannya setara dengan miliknya. Alasan utama dia bisa menyegelnya adalah karena dia terlalu ceroboh pada awalnya. Namun, begitu dia melepaskan diri, tidak ada cara untuk menghentikannya. Jika dia mengaktifkan 10.000 sarang naga, dia akan mampu melenyapkan semua orang di sini. Saat Ye Ling melirik dengan cemas ke sarang 10.000 naga, Long Chen juga mengarahkan pandangannya ke sana, tapi kilatan tiba-tiba dan ganas muncul di matanya. Karena Nether Dragon Tianzhao kabur, aku akan mengambil 10.000 sarang nagamu untuk melunasi utangnya. Long Chen tiba-tiba melesat lurus ke arah sarang 10.000 naga, menarik tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dia rencanakan? Tidak mungkin, mustahil. Itu adalah harta tak ternilai dari ras naga bawah. Selain pemimpin ras, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikannya. Ketika mereka melihat Long Chen berdiri di atas 10.000 sarang naga, semua orang tercengang. Mereka tampaknya memahami apa yang ingin dilakukan Long Chen, tetapi mereka tidak percaya dia bisa melakukannya. Apakah dia gila? Bahkan ahli ras naga bawah pun bingung. Apakah Long Chen benar-benar mengincar 10.000 sarang naga?
Sarangnya adalah kondensasi dari mayat naga yang tak terhitung banyaknya, dan masing-masing dari mereka setidaknya harus mencapai alam abadi agar memenuhi syarat untuk itu. Faktanya, beberapa naga abadi yang lebih lemah tidak memenuhi kriteria untuk bergabung dengan sarangnya. Hanya naga bawah yang kuat yang bisa memasukkan mayat mereka ke dalamnya. Ketika seluruh kekuatan mereka digabungkan, pengguna dapat menggunakan serangan jutaan naga sekaligus. Selain itu, di antara naga-naga itu, terdapat banyak Saint. Kekuatan ras naga bawah berasal dari akumulasi kekuatan lintas generasi. Setiap pemimpin ras yang berada di puncak kehidupan mereka akan memilih untuk bergabung ke dalam 10.000 sarang naga, mengorbankan hidup mereka untuk meningkatkan kekuatan kolektif ras. Metode ini tidak eksklusif untuk ras naga bawah. Kecuali ras naga sejati, semua ras naga lainnya dapat menggunakan metode ini. Melalui akumulasi kekuatan yang terus-menerus, seperti menggelindingkan bola salju, mereka memperkuat kekuatan ras masing-masing. Meskipun Nether Dragon Tianzhao telah menjadi doyen pertama yang terbangun dengan bakatnya sendiri, pencapaian ini sangat terkait dengan harta unik ini, akumulasi kekuatan ras naga bawah selama jutaan tahun. Sarang 10.000 naga ini adalah rumah bagi ras naga bawah, dan niat berani Long Chen untuk mengklaimnya membuat para ahli ras naga bawah menatapnya seolah-olah dia adalah orang bodoh yang putus asa. Bahkan wakil pemimpin ras mereka tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan 10.000 sarang naga, hak istimewa itu hanya diperuntukkan bagi pemimpin ras. Tiba-tiba meledak, Long Chen membanting lengan terputus yang dia pegang ke sarang naga. Akibatnya, pelindung sarangnya meledak, dan darah hitam menyatu ke dalamnya. Long Chen kemudian menekan tangannya ke atasnya, dan darah naga emasnya mengalir ke sarang hitam. Tidak baik, dia menggunakan darah Tuan Muda sebagai panduan untuk menyerang sarang 10.000 naga. Tiba-tiba, salah satu pakar abadi dari ras naga bawah berteriak. Satu-satunya yang mampu mengendalikan 10.000 sarang naga adalah pemimpin ras. Namun, mengingat Nether Dragon Tianzhao adalah putranya, Long Chen mungkin bisa mengendalikan sarangnya menggunakan darahnya. Tanda emas mengalir dari tangan Long Chen, menelusuri darah esensi Nether Dragon Tianzhao. Mereka menyerupai akar yang menyerang sarang. Para ahli ras naga bawah menyaksikan dengan ngeri saat rumah mereka mulai bergetar secara tak terduga. Hentikan dia! Mereka menjerit ketakutan dan melompat ke depan. Sarang 10.000 naga entah bagaimana bergerak. Meskipun itu tidak berarti Long Chen bisa mengendalikannya, ini sudah cukup untuk membuat mereka gila. Saat mereka menyerang ke depan, kekosongan bergetar, dan Dragon Blood Legion muncul entah dari mana, menghalangi jalan mereka. Membunuh. Dengan raungan kolektif yang menggetarkan surga, Dragon Blood Legion menyerang mereka. 4459. Bai Xiaole langsung memindahkan Legiun Darah Naga ke sarang 10.000 naga. Seiring dengan berkembangnya seni matanya yang semakin halus, bahkan di lingkungan yang kompleks ini, dia masih mampu dengan mudah memindahkan semua orang. Itu semua berkat tetua ras mata surgawi yang telah menganugerahkan warisannya kepada Long Chen. Ingin menghormati keinginan tetua itu, Long Chen kemudian menyerahkan warisannya kepada Bai Xiaole. Sejujurnya, bakat Bai Xiaole sangat luar biasa. Namun, ada kelemahan mencolok yang menyertainya, dia memiliki kecenderungan untuk bermain-main dan tidak menyukai kesulitan, suatu sifat yang sangat familiar. Tidak heran dia mengikuti Guoran kemanapun, burung dari bulu yang sama benar-benar berkumpul bersama. Untungnya, rubah ekor 9 mata valet mengawasi Bai Xiaole. Jiwa mereka yang terhubung memungkinkan rubah untuk melepaskan kekuatannya melalui Bai Xiaole, tetapi dia terlalu lemah, sehingga membatasi potensinya. Oleh karena itu, rubah ekor 9 mata valet memaksa Bai Xiaole untuk bekerja seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Kira-kira, 80% kekuatan Bai Xiaole dapat dikaitkan dengan dukungan dari valet pupil Nine-Tailed Fox. Saat bertarung sendirian, kekuatannya akan jauh lebih rendah dibandingkan saat keduanya menggabungkan kemampuan mereka. Begitu para prajurit Dragon Blood sampai di depan para naga bawah, mereka melancarkan serangan mematikan mereka yang paling tajam. Itu seperti senjata surgawi yang dilepaskan. Hanya dalam beberapa kali pertukaran, para naga bawah terpaksa mundur, tidak mampu menembus blokade, dan lusinan ahli abadi mereka dipenggal. Kali ini, Dragon Blood Legion tidak melanjutkan serangannya. Setelah memaksa musuh mundur, mereka kembali ke lokasi semula, menjaga Long Chen. Pada saat ini, sarang 10.000 naga bergetar hebat dengan tangan Long Chen di atasnya. Tindakan ini membuat banyak orang tercengang. Bisakah Long Chen benar-benar mengendalikan 10.000 sarang naga? Jika dia benar-benar mampu melakukan hal seperti itu, maka ras naga bawah akan berada dalam bahaya. Lagi pula, serangan dari 10.000 sarang naga bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dihalangi oleh pemimpin ras naga bawah. Memikirkan hal ini, banyak penonton yang merasakan firasat buruk dan buru-buru melarikan diri. Sarang 10.000 naga memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, jika Long Chen melepaskannya, seluruh wilayah akan musnah. Waktu adalah hal yang sangat penting, jika mereka tidak berlari sekarang, mungkin sudah terlambat.
Dasar bodoh, kamu tidak bisa menggunakan 10.000 sarang naga, teriak seorang tetua dari ras naga bawah. Wakil ketua ras berbisik, abaikan dia, biarkan dia membuang energinya. Kami akan membunuhnya setelah dia kelelahan. Wakil pemimpin ras dan pakar senior ras naga bawah lainnya telah memperhatikan bahwa bahkan dengan darah esensi Nether Dragon Tianzhao, Long Chen tidak dapat mengendalikan 10.000 sarang naga. Meski gerakannya membuat mereka sedikit panik, 9 rune inti sarang naga 10.000 masih diam. Mereka tahu bahwa kecuali Long Chen bisa mengaktifkan kesembilannya, dia tidak akan bisa mengendalikan 10.000 sarang naga. Melihat ini, wakil ketua ras tidak membiarkan orang lain memperingatkan Long Chen, jadi dia akan membuang energinya dengan sia-sia. Rantai rahasia mengalir dari lengan Long Chen, terjalin dan berlabuh di dalam sarang. Setelah terikat kuat, Long Chen menariknya, dan 10.000 sarang naga perlahan bergerak. Gemuruh langit dan bumi yang hebat mengiringi pergerakannya, menyebabkan retakan muncul di kehampaan. Kekuatan yang sangat menakutkan, tangisan kaget bergema, saat Long Chen menggunakan kekuatan kasar untuk memindahkan sarang yang begitu besar. Itu sungguh mengejutkan. Namun, para ahli ras naga bawah memasang cibiran di wajah mereka. Meski dikejutkan oleh kekuatan Long Chen, mereka tahu bahwa kekuatan kasar saja tidak bisa mengendalikan 10.000 sarang naga. Itu hanya membuang-buang tenaga. Mundur sedikit, bantu aku menahannya, kata Long Chen. Mendengar ini, Guoran dan yang lainnya mengangguk dan menyebar sambil mempertahankan garis pertahanan di sekitar Long Chen. Siapapun yang berani menyerang Long Chen secara diam-diam akan langsung diblokir. Di hadapan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, sarang besar itu perlahan bergerak, terangkat ke udara. Sarangnya sungguh besar, menyerupai seluruh dunia. Awalnya, itu berada di bawah kaki Long Chen, tapi sekarang perlahan-lahan diangkat ke atas kepalanya. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia akan menggunakannya untuk menghancurkan orang? Tangisan ketakutan bergema. Yang mengherankan, Long Chen berhasil mengangkat 10.000 sarang naga. Dengan nadinya yang berdenyut-denyut, Long Chen melepaskan kekuatan penuhnya. Namun akibatnya, kekosongan di bawah kakinya retak, tidak mampu menahan beban yang sangat besar dari 10.000 sarang naga. Sarang 10.000 naga sungguh luar biasa besarnya. Saat diangkat, ia tampak begitu tinggi di atas 9 langit, hampir mencapai bintang. Dalam pandangan yang lebih luas, satu sosok mirip semut telah mengangkat 10.000 sarang naga, pemandangan yang sangat menakjubkan sehingga orang tidak akan pernah melupakannya seumur hidup mereka. Idiot, jika kamu berpikir bisa menggunakan 10.000 sarang naga untuk menghancurkan kami, kamu gila. Sarang 10.000 naga sudah terkunci pada posisinya. Begitu lepas dari tanganmu, otomatis akan kembali ke lokasi semula, ejek wakil ketua ras. Dia sangat senang melihat Long Chen menyia-nyiakan energinya. Meski begitu, kekuatan Long Chen benar-benar menakjubkan. Sarang 10.000 naga menyerupai seluruh dunia, dan siapapun akan hancur saat mencoba mengangkatnya. Saat Long Chen sendirian menanggung seluruh tekanan dari 10.000 sarang naga, menyerangnya secara diam-diam sekarang adalah kesempatan terbaik mereka. Begitu Long Chen terganggu, dia akan dihancurkan oleh 10.000 sarang naga. Namun, tidak ada yang berani memanfaatkan pembukaan ini. Jika dia melepaskan 10.000 sarang naga secara tiba-tiba, para penyerang juga akan dihancurkan, dan bahkan 10.000 nyawa cadangan tidak akan cukup untuk menyelamatkan mereka. Kekosongan terus bergemuruh dan berguncang, tapi tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Long Chen. Pada saat ini, retakan pada segel Yeling semakin membesar, pertanda bahwa pemimpin ras naga bawah akan segera membebaskan diri. Meskipun Yeling tidak tahu apa yang dilakukan Long Chen, dia memilih untuk percaya padanya. Dia kemudian mengertakkan gigi dan mengeluarkan api aneh di atas kepalanya. Meskipun ada ketegangan di wajahnya yang semakin pucat, dia membakar energi intinya untuk memberi Long Chen lebih banyak waktu. Di kejauhan, bangau kecil masih menari, meski pancaran cahaya pelangi yang mengelilinginya telah berkurang dari kecemerlangan awalnya. Bibinya berkeringat, berusaha keras untuk bertahan, tapi sepertinya mereka tidak akan bertahan lama. Semua mata tertuju pada Long Chen, namun semua orang tetap tidak mengetahui niatnya. Seluruh dunia menahan napas untuk mengantisipasi. Boom! Tiba-tiba, kekosongan di bawah kaki Long Chen meledak, menyebabkan 10.000 sarang naga yang sangat besar menjulang beberapa kaki. Masuk ke sini, Long Chen berteriak dengan marah. Sebuah lubang hitam raksasa muncul di belakangnya, menyerupai rahang menganga saat perlahan-lahan memakan 10.000 sarang naga. Apa-apaan ini? Para penonton tercengang, mata mereka hampir keluar dari rongganya karena kejadian yang tidak terduga. 4.460. Sebuah lubang hitam besar muncul di kehampaan, mengarah ke sarang 10.000 naga. Sebagian dari sarangnya telah tertarik ke sana. Dia mencoba mengambil 10.000 sarang naga. Seruan kaget bergema ketika keberanian ide gila ini membuat mereka tercengang. Syarat pertama untuk memasukkan sesuatu ke ruang lain adalah memiliki kekuatan untuk mengangkatnya.
Sekarang, mereka mengerti mengapa Long Chen berusaha keras. Itu bukan untuk digunakan untuk menyerang orang tetapi untuk menyingkirkannya. Mereka semua tercengang karena bahkan seorang suci pun tidak mungkin bisa merebut 10.000 sarang naga seperti ini. Entah itu ruang astral, ruang spiritual, atau ruang lainnya, semuanya akan langsung meledak jika 10.000 sarang naga memasukinya. Namun, ketika sebagian besar dari 10.000 sarang naga telah tersedot ke dalam lubang hitam, orang-orang akhirnya percaya bahwa Long Chen berniat mengambilnya. Membunuh. Akhirnya, para ahli ras naga bawah menjadi gila, dan cibiran mereka menjadi teror. Jika 10.000 sarang naga dirampas, ras naga bawah mereka akan hancur. Tampaknya, basis kultivasi mereka seolah-olah lumpuh, dan mereka harus memulai dari awal untuk membangun yang baru. Dengan raungan marah, mereka menyerang Long Chen dengan gila-gilaan, tetapi mereka melupakan keberadaan para prajurit Dragon Blood. Seperti tembok besi yang tidak bisa ditembus, mereka dengan mudah mencegat para ahli naga bawah yang mendekat. Ketika fokus mereka beralih ke pertahanan, para ahli naga bawah menyadari bahwa mereka tidak mampu menggoyahkan pertahanan sedikit pun. Sekarang jumlahnya berkurang menjadi kurang dari 1/10 dari jumlah awal mereka, para ahli naga bawah tampak sangat lemah melawan kekuatan Legiun Dragon Blood. Mereka hanya bisa menyaksikan 10.000 sarang naga direbut. Patriark, kamu harus keluar. Kalau tidak, ras naga bawah kita akan hancur, ratap seorang ahli ras naga bawah. Teman-teman dari berbagai dunia, tolong bantu ras naga bawah kami. Kami pasti akan mengingat kebaikanmu, teriak wakil ketua ras. Namun, kali ini tidak ada yang datang membantu mereka. Keterlibatan mereka sebelumnya dimotivasi oleh potensi keuntungan, mendapatkan bantuan dari ras naga bawah, memperoleh harta karun Long Chen, dan menghilangkan potensi ancaman dari ras manusia. Namun, kekuatan Long Chen telah mematahkan keberanian mereka. Banyak dari mereka menemui akhir yang menyedihkan di tangan Long Chen dan Dragon Blood Legion. Meskipun jumlah mereka masih banyak, yang terkuat di antara mereka sebagian besar telah dibunuh oleh Long Chen. Oleh karena itu, bergabung dalam keributan sekarang menimbulkan risiko yang terlalu besar bagi mereka. Pada saat ini, pemimpin ras naga bawah telah disegel. Doyen mereka yang terbangun dipukuli seperti anjing oleh Long Chen dan ditinggalkan dalam keadaan hidup dan mati yang tidak menentu. Selain itu, para elit ras naga bawah telah dimusnahkan, dan jumlah aslinya hanya tersisa kurang dari 1/10. Bahkan 10.000 sarang naga yang mereka andalkan telah dirampas. Sekarang, ras naga bawah tidak dalam posisi untuk membuat kesepakatan. Akibatnya, janji apapun yang dibuat oleh ras naga bawah tidak terlalu bernilai. Tidak ada yang mau mengambil risiko demi persahabatan mereka. Sarang 10.000 naga terus dilahap, berkedip-kedip dan berkedip seolah mencoba melawan. Namun, tanpa pemimpin ras naga bawah, ia tidak dapat melepaskan kekuatannya. Sarang 10.000 naga seperti binatang kuat yang terperangkap dalam sangkar. Terlepas dari seluruh kekuatannya, ia tidak bisa melepaskannya dan hanya bisa dimakan. Tidak, para ahli naga bawah mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Itulah dasar dari ras naga bawah dan harapan mereka untuk masa depan. Tanpa 10.000 sarang naga, seluruh ras naga bawah akan hancur. Boom, boom, dua suara ledakan serentak bergema di udara. Segel Yeling akhirnya mencapai batasnya dan meledak, sementara sarang 10.000 naga terserap sepenuhnya, menyebabkan lubang hitam menutup. Serahkan 10.000 sarang naga, pemimpin ras naga bawah meraung dengan marah. Meski terkurung di dalam segel, dia telah mengamati segala sesuatu yang terjadi dengan sangat jelas. Akibatnya, emosinya sudah berubah menjadi kegilaan. Dengan nasib putranya yang tidak diketahui, para elitnya hancur, dan fondasi ras mereka direbut, bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Guoran. Begitu pemimpin ras naga bawah muncul, Long Chen tidak ragu-ragu. Guoran langsung mengerti dan muncul di depan Long Chen dalam sekejap. Long Chen menekankan tangannya ke punggung Guoran. Setelah itu, Guyang, Xia Chen, Li Qi, Song Mingyuan, dan semua prajurit Dragon Blood lainnya, selain Yue Zifeng, meletakkan tangannya di punggung orang di depan mereka. Berdengung, energi darah naga Long Chen meletus, mengalir ke armor Guoran seperti tsunami. Prajurit Dragon Blood lainnya juga memusatkan seluruh kekuatan mereka pada Guoran. Saat berikutnya, armor Guoran bersinar seperti terik matahari. Semua rune miliknya, termasuk karakter abadi Jiuli, menyala sekaligus. Dia kemudian menyilangkan pedangnya di depannya dan mengarahkannya ke pemimpin ras naga bawah. Tebasan salib darah naga. Serangan ini, yang berisi seluruh kekuatan Dragon Blood Legion, menghantam pemimpin ras naga bawah. Mati. Pemimpin ras naga bawah meraung dan melepaskan satu pukulan yang diberdayakan oleh kekuatan Sein. Boom. Long Chen dan yang lainnya terlempar ke udara. Yang mengejutkan mereka, kekuatan gabungan mereka tidak mampu mengatasi serangan seorang Sein. Namun, lengan pemimpin ras naga bawah sekarang menyerupai bubur berdarah. Itu telah kehilangan semua sensasinya, membuatnya tidak dapat mengangkatnya. Kejutan melanda para penonton.
Fakta bahwa Long Chen dan yang lainnya bisa menimbulkan kerusakan sebesar itu pada seorang suci sungguh sulit dipercaya. Serahkan 10.000 sarang naga, teriak pemimpin ras naga bawah. Tangan kanannya tidak lagi mendengarkannya, jadi tangan kirinya meraih Long Chen. Entah bagaimana, para prajurit Dragon Blood menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak. Bahkan Long Chen pun terkejut. Ia tidak menyangka bahwa seorang suci sejati akan memiliki kekuatan sebesar itu. Kekuatan gabungan mereka tidak mampu menyebabkan cedera serius padanya. Saat pemimpin ras naga bawah mendekati Long Chen, satu-satunya jalan yang tersedia baginya adalah mengeluarkan kuali bumi. Namun, Earth Cauldron hanya mampu melakukan pertahanan pasif. Meskipun Long Chen tidak khawatir untuk memblokir senjata suci lainnya dengan senjata itu, serangan Sein yang sebenarnya bisa saja melewati kuali bumi dan membunuhnya. Dengan perkembangan hingga saat ini, hanya ini yang bisa dilakukan Long Chen. Saat dia hendak mengeluarkan kuali bumi, sesosok tubuh turun dari langit dan muncul di depan Long Chen. Melihat sosok yang tak tergoyahkan itu, Long Chen menjerit gembira. Tuan Istana, Long Chen tidak menyangka penguasa istana akan datang menyelamatkannya pada saat kritis ini. Ketua istana kemudian melepaskan cakarnya sendiri ke arah pemimpin ras naga bawah, gerakannya mencerminkan gerakan lawannya. Boom! Sebuah ledakan dahsyat mengguncang dunia. Long Chen dan yang lainnya bahkan tidak sempat melihat apa yang terjadi sebelum tertiup angin astral yang menakutkan.